Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Setiawan dari Teknologi Rekayasa Internet 3A ingin mengerjakan tugas analisis dan ilmu data TI dengan visualisasi tabel. Di sini saya menjelaskan visualisasi yang saya buat menggunakan tabel lau ini. Baik, lanjut ke materi. Di sini ada latar belakang analisis. Latar belakang ini analisis ini didasarkan pada data penjualan Superstore dari tahun 2017 hingga 2020 hingga mencakup berbagai aspek seperti bisnis, total penjualan, profit, serta perbandingan performa produk berdasarkan kategori dan wilayah geografis. Data tersebut diambil dari berbagai sumber utama yaitu Superstore order dan sales target data yang dihubung melalui relasi antar tabel. Visualisasi yang dihasilkan membantu mengidentifikasi pola penjualan, tren musiman, profitabilitas, serta perbedaan kinerja produk dalam segmen pasar yang berbeda, seperti consumer, corporate, dan home office. Grafik batang dan cross tabulasi itu memperlihatkan bagaimana berbagai produk mulai dari furniture, office supply hingga teknologi itu berkontribusi terhadap teknologi penjualan dan profit dalam berbagai periode. Selain itu, peta profit secara geografis itu menyoroti distribusi penjualan dan profit di berbagai negara di Amerika Serikat, mempermudah analisis wilayah-wilayah yang memberikan keuntungan tinggi atau mengalami kerugian. Keseluruhan analisis ini mendukung perusahaan dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan penjualan, mengoptimalkan profit, dan mengelola sumber daya yang lebih efisien. Lanjut, ada tujuannya. Tujuan dari saya mengambil data ini yaitu atau menggunakan tabel lau ini, visualisasi ini adalah memahami tren penjualan, faktor pengembalian, dan dampaknya terhadap pendapatan. Data yang digunakan mencakup informasi penjualan dan pengembalian produk. Pertanyaan kunci meliputi tren penjualan tahunan, kategori untuk dengan penjualan dan pengembalian tertinggi, alasan umum pengembalian, serta hubungan antara lokasi dan tingkat pengembalian. Metode analisis ini mencakup statistik deskriptif, visualisasi data, dan analisis korelasi. Temuan utama menunjukkan bahwa penjualan produk elektronik meningkat 15% dari 2019 ke 2020. Tetapi pengembalian juga naik 5% dengan alasan produk tidak sesuai harapan. Sebagai penyebab utama naik 45% dengan alasan produk tidak sesuai harapan. Sebagai penyebab utama itu adalah 40%. Selain itu, wilayah perkotaan hingga tingkat pengembalian tertinggi itu mencerminkan potensi masalah distribusi hasil analisis ini untuk membantu Superstore dalam meningkatkan pengalaman pelanggan dan memaksimalkan pendapatan. Lanjut, di sini lanjut ke data join. Dalam kita bisa melihat di sini ada di bagian di tabelnya antara Superstore order dan Superstore salesnya ini saling terhubungkan dengan nodenya. Baik, dalam tabel lau ini dua dataset yang digunakan yaitu Superstore order dan sales target. Data 2017 sampai 2020 itu dihubungkan untuk memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Hubungan ini menggabungkan data pesanan Superstore yang mencakup detail pesanan seperti jumlah, kategori produk, dan waktu,
Dengan data seperti ini, target penjualan yang mencakup target untuk tahun 2017 sampai 2020 dengan menghubungkan kedua tabel ini, tabel AU dapat memvisualisasikan perbandingan antara penjualan aktual dan target penjualan, memberikan insight tentang performa penjualan terhadap target yang ditetapkan. Ini membantu dalam mengevaluasi keberhasilan strategi dalam penjualan berdasarkan data aktual dan target yang diharapkan. Nah, di situ penjelasan dari data join ini. Lanjut ke sales. Baik, di sini kita bisa melihat grafik sales, ada furniture, office, dan teknologi. Grafik batang horizontal ini menunjukkan total kuantitas penjualan berdasarkan kategori produk, furniture, office, supplier, dan teknologi, dan segmen pelanggan consumer, corporate, dan home office. Dari grafik ini terlihat bahwa kategori office suppliers itu di segmen consumer memiliki penjualan tertinggi mendekati 12.000 unit, penjualan di kategori teknologi dan furniture lebih merata di antara berbagai segmen meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan office supplier. Secara umum, segmen consumer menunjukkan volume penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan corporate, dan home office, terutama pada kategori office supplier. Itu grafik ini membantu dalam menganalisis bagaimana produk terjual di segmen-segmen berbeda, memberikan wawasan lebih preferensi pelanggan serta menjadi dasar mengembangkan strategi pemasaran distribusi yang lebih tepat. Lanjut, ada tren penjualan. Grafik seperti di sebelah ini tren penjualannya. Grafik ini grafik tren penjualan ini bulanan dari tahun 2017 hingga 2020 dengan sumbu horizontal X axis yang mempresentasikan bulan dan sumbu vertikal Y axis menunjukkan total penjualan dalam ribuan garis berwarna biru, oranye, dan hijau, masing-masing mewakili penjualan untuk tahun 2017, 2018, 2019, hingga 2020. Dari grafik ini terlihat adanya fluktuasi penjualan setiap bulan dengan pola umum di mana penjualan cenderung lebih meningkat menjelang akhir tahun. Tahun 2020 mengalami lonjakan penjualan tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan perbedaan yang signifikan terutama di kuartal akhir. Pola serupa terlihat setiap tahun dengan lonjakan dan penurunan di bulan-bulan tertentu yang dapat mengindikasikan adanya faktor musiman. Grafik ini memberikan gambaran yang jelas untuk pola penjualan tahunan yang membantu dalam memprediksi tren masa depan, sekaligus mengidentifikasi bulan-bulan dengan performa penjualan tertinggi untuk strategis bisnis yang lebih baik. Lanjut, ada close lab. Nah, baik, di sini close lab-nya yaitu dengan saya mencantumkan di columns-nya itu year, measure, month, dan kategori yang di euros. Kemudian ada yang di color profit dan measure value. Nah, di sini menghasilkan tabel cost lab ini membandingkan penjualan 3 kategori produk, yaitu ada furniture, office supplier, teknologi dari tahun 2017 hingga 2020 serta menyoroti perubahan penjualan tahunan dan profitabilitas melalui heat map. Presentase perubahan penjualan menunjukkan perbedaan dari satu tahun ke tahun berikutnya, misalnya peningkatan 0,3% pada penjualan furnitur di Januari 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Heatmap ini menggunakan warna hijau untuk menunjukkan profit tinggi dan kuning dan oranye untuk profit rendah atau kerugian. Secara keseluruhan, tabel ini memberikan wawasan mengenai tren penjualan dan profit tiap bulan, membantu dan menganalisis pengambilan keputusan bisnis.
Lanjut, ada peta profit. Peta profit ini menggambarkan distribusi profit dan penjualan di berbagai lokasi di Amerika Serikat. Setiap titik pada peta mewakili lokasi geografis berdasarkan negara bagian dengan ukuran lingkaran menunjukkan volume penjualan. Semakin besar lingkarannya, semakin tinggi penjualannya. Warna lingkaran itu menunjukkan tingkat profit, di mana warna biru menunjukkan profit positif, dan warna oranye itu menunjukkan kerugian. Semakin gelap warna biru, semakin besar profitnya. Sementara warna oranye yang lebih gelap menunjukkan kerugian lebih besar skala profit di samping kanan peta. Di sini yang di oranye ini kanan peta menunjukkan rentang profit dari kurang 25.714 hingga 76.368. Nah, peta ini memberikan wawasan visual tentang variasi profit dan penjualan berdasarkan lokasi, membantu mengidentifikasi negara bagian dengan performa terbaik dan yang mengalami kerugian, yang berguna untuk analisis dan strategi lebih lanjut. Next, ada penjualan subkategori. Seperti yang kita lihat di columns-nya ada sales, kemudian di rows-nya ada kategori dan subkategori, kemudian di color-nya ada sum profit. Nah, baik dalam visualisasi penjualan subkategori ini ada 3 kategori utama. Yang pertama ada furniture, yang kedua ada off-price suppliers, dan yang ketiga ada teknologi. Memberikan wawasan mendalam tentang kinerja masing-masing dalam kategori furniture, subkategori tables menunjukkan penjualan yang tinggi namun profit yang negatif, yang mengindikasikan adanya masalah dalam biaya produksi, harga jual, atau efisiensi distribusi. Oleh karena itu, area ini memerlukan strategi penyelesaian harga atau pengurangan biaya untuk meningkatkan probabilitas. Sementara itu, subkategori teknologi, khususnya di fonts, itu menunjukkan kinerja yang luar biasa, baik dari segi penjualan maupun profit, yang mencerminkan margin keuntungan yang tinggi dan permintaan kuat dari pasar, sehingga menjadi fokus pengembangan lebih lanjut. Di sisi lain, off-price suppliers ini dengan subkategori binders dan appliance menunjukkan penjualan yang lebih rendah dibandingkan subkategori lainnya, tetapi tetap menghasilkan profit positif. Stabilitas profit pada kategori ini mungkin disebabkan oleh biaya produksi yang lebih rendah atau segmentasi pasar yang efektif. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk mengoptimalkan strategi pada produk dengan penjualan tinggi namun profit rendah, seperti table, sambil memanfaatkan potensi besar di kategori teknologi dan terus mengembangkan produk-produk yang menghasilkan profit di kategori off-price supplier. Next, ada total penjualan. Grafik ini scatter plot yang menunjukkan hubungan antara dua variabel, sum day to sheet schedule, dan di sumbu X yang mencerminkan jumlah hari yang dijadwalkan untuk pengiriman produk, dan sum profit di sumbu Y yang mewakili total keuntungan dari penjualan. Setiap titik pada grafik mewakili satu transaksi, di mana posisi sumbu X menunjukkan durasi pengiriman, sedangkan posisi sumbu Y menunjukkan keuntungan yang dihasilkan. Analisis distribusi titik-titik ini dapat memberikan wawasan tentang apakah waktu pengiriman berpengaruh terhadap probabilitas. Pola yang terlihat seperti titik yang bergerak naik sering bertambahnya hari pengiriman dapat mengindikasikan hubungan positif antara keduanya. Sebaliknya, distribusi yang acak menunjukkan bahwa durasi pengiriman mulai dari
mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap profit. Scatter plot ini berfungsi sebagai alat visual untuk memahami dinamika antara pengiriman dan profit, serta dapat membantu mengoptimalkan strategi pengiriman dan keuntungan di masa depan. Lanjut ada dashboard. Dashboard seperti yang kita lihat ini ya, di sini dashboardnya peta profit, penjualan subkategori, dan tren penjualan. Dashboard ini dijelaskan memberikan informasi penting terkait kinerja bisnis yang berbagai sudut pandang, lokasi geografi, subkategori produk, dan tren waktu. Peta profit menunjukkan distribusi profit di wilayah Amerika Serikat, di mana ukuran lingkaran yang lebih besar mengindikasikan profit tinggi dan warna oranye menandakan area merugi. Ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi wilayah yang perlu perhatian untuk perbaikan strategi, seperti optimasi biaya operasional atau pemasaran lebih tepat sasaran. Grafik batang penjualan subkategori itu menampilkan kontribusi subkategori sasaran. Grafik batang penjualan subkategori menampilkan kontribusi subkategori produk terhadap total penjualan, membantu memahami produk yang perlu diutamakan dalam strategi pemasaran dan pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, grafik tren penjualan mengungkap pola musiman dari tahun ke tahun, memberikan wawasan tentang peningkatan atau penurunan penjualan, seperti tren belanja akhir tahun di bulan November dan Desember yang penting untuk persiapan stok dan strategi pemasaran. Secara keseluruhan, dashboard ini memberikan pandangan holistik yang mendukung pengambilan keputusan strategis, memungkinkan pengaturan distribusi, pengembangan produk yang lebih baik, serta penyesuaian aktivitas bisnis berdasarkan waktu yang tepat. Next, di sini ada story. Baik, di story ini ada peta profit, penjualan subkategori, dan tren penjualan. Nah, di situ di atas itu ada catatannya yang saya catatin, di mana di situ ada kurangnya. Baik, gambar yang menunjukkan 3 visualisasi utama ini memberikan wawasan mendalam untuk memahami performa penjualan dan profit dalam berbagai dimensi, wilayah geografi, subkategori, produk, dan tren waktu. Profit memetakan profit di berbagai lokasi di Amerika Serikat dengan warna lain, ukuran lingkaran yang menunjukkan tingkat profitabilitas, seperti wilayah lingkaran biru mengindikasikan profit positif, sedangkan lingkaran yang oranye itu menandakan kerugian dengan ukuran yang lingkaran mencerminkan besarnya profit atau kerugian. Grafik batang horizontal seperti subkategori menunjukkan volume penjualan dari berbagai subkategori dalam 2 kategori utama, office supplies dan teknologi, di mana produk dengan penjualan tertinggi terlihat dominan. Sementara produk yang dengan penjualan rendah mungkin memerlukan perhatian khusus untuk evaluasi harga atau promosi. Tren penjualan yang dipetakan dalam grafik yang bulanan dari Januari hingga Juli memberikan wawasan tentang fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu, serta memungkinkan pelacakan pola musiman atau pertumbuhan dari segmen spesifik. Secara keseluruhan, ketiga visualisasi ini memberikan pandangan holistik mengenai performa bisnis dan berbagai perspektif, memungkinkan analisis menyeluruh yang mendukung pengambilan keputusan strategis, termasuk penyesuaian strategi pemasaran, pengembangan produk, dan pengaturan sumber daya yang lebih efektif. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya dari visualisasi data menunjukkan bahwa kategori office supplies di segmen consumer memiliki penjualan tertinggi, sedangkan produk seperti phones di kategori teknologi menunjukkan profit dengan penjualan yang kuat. Di sisi lain, subkategori tables itu di kategori furniture mengalami kerugian meskipun penjualannya tinggi, yang menunjukkan perlunya strategi perbaikan dari analisis geografis.
profit lebih banyak dihasilkan di wilayah tertentu seperti yang ditunjukkan pada peta profit, sedangkan beberapa area seperti Texas mengalami kerugian besar. Tren penjualan bulanan menunjukkan lonjakan penjualan di akhir tahun, terutama pada tahun 2020. Secara keseluruhan, visualisasi ini memberikan wawasan yang berharga untuk membantu strategi bisnis yang lebih efektif, baik dari segi produk, segmen pelanggan, maupun wilayah geografis. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi mengenai visualisasi tabel AU ini dengan data yang saya ambil, yaitu data order dan data full set tadi. Baik, terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.